Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai identitas nasional, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Alvina Damayanti dan Hafia Iskandar. Materi kedua yaitu integrasi nasional, yang akan dibawakan oleh Desi dan Warupiani, dan materi ketiga yaitu konstitusi nasional, yang akan dibawakan oleh Mira dan Ira Hamzah. Materi pertama yaitu identitas nasional. Pengertian identitas nasional yaitu apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dengan negara lain. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang memiliki pengertian ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau yang membedakannya dengan yang lain. Dalam antropologi, identitas adalah ciri khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran pribadi sendiri, golongan sendiri, komunitas sendiri, dan atau negara sendiri. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Saudari Alvina. Identitas nasional bangsa Indonesia yaitu 1. Bendera negara Sang Merah Putih. 2. Lambang negara Garuda Pancasila. 3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Bahasa negara bahasa Indonesia. Dan 5. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 6. Dasar falsafah negara Pancasila. Adapun dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia adalah 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dan lebih menghargai atau mencintai bangsa asing. 2. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. 3. Lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada lagu nasional dan lagu sendiri. Konsep integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Sedangkan nasional berarti bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya dalam suatu wilayah dan di bawah kekuasaan politik. Jenis-jenis integrasi nasional, yang pertama integrasi politik, yang kedua integrasi ekonomi, yang ketiga integrasi sosial budaya. Langsung saja dinamika integrasi nasional di Indonesia. 1. Integrasi bangsa yaitu mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung. 2. Integrasi wilayah yaitu deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. 3. Integrasi nilai yaitu kesepakatan internalisasi nilai-nilai Pancasila. 4. Integrasi elit massa yaitu pendekatan pemimpin kerakyatan melalui kegiatan. 5. Integrasi tingkah laku yaitu pembentukan lambang politik. Tantangan pembangunan integrasi. 1. Dimensi horizontal seperti pada pembedaan suku, agama, ras, dan geografi. 2. Dimensi vertikal seperti kesediaan para pemerintah untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyat. Baiklah, kita ke materi selanjutnya, dinamika konstitusi negara Indonesia. Berikut sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang pernah berlaku, yaitu pada penetapan UUD NRI 1945, kedua Konstitusi RIS 1949, penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, penetapan Undang-Undang NRI 1945 Orde Lama, lalu penetapan UUD NRI 1945 Orde Baru. Lalu kalian dapat melihat pada tabel kuning proses perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR. Adapun tuntutan reformasi pada saat itu mengamandemen UUD NRI 1945, 2. Menghapus doktrin dui fungsi ABRI, 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. 4. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Topik terakhir, Konstitusi Negara Indonesia. Konsep dan urgensi konstitusi.
Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah dijalankan. Fungsi konstitusi: 1. Landasan penyelenggaraan negara. 2. Membatasi kekuasaan pemerintah. 3. Menjamin hak asasi warga negara. Adapun kesimpulan dari apa yang kami presentasikan tadi, yaitu yang pertama, pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Serta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Yang kedua, integrasi nasional, yaitu kesempurnaan atau keseluruhan bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Dan yang terakhir, konstitusi nasional, yaitu merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah dan dijalankan. Dan fungsi konstitusi yaitu sebagai landasan penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menjamin hak asasi warga negara. Itulah yang sempat kami presentasikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Serta apabila ada kesalahan kata-kata dari apa yang kami ucapkan tadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.